Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Andriani Permana. Saya dari kelas 2C Farmasi dengan NIM 3111956. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis penyakit kulit dan cara pengobatannya. Pertama, ada kadas atau kurap. Kadas atau kurap adalah suatu infeksi jamur pada kulit yang ditemukan pada kulit kepala, kuku, lipatan lengan, paha atau kaki. Penyebabnya yaitu infeksi kulit disebabkan oleh jamur, dan menurut tepatnya ada beberapa jenis penyebab kurap. Yang pertama, satu, tinea capitis atau di kepala. Yang kedua, tinea corporis di tubuh. Yang ketiga, tinea urolosis di lipatan paha. Yang keempat, tinea pedis di kaki. Cara pengobatannya yaitu dengan obat clotrimazole 1%. Kandungan obat antifungal untuk infeksi jamur pada kulit. Mekanisme obat itu bekerja dengan cara menghambat tumbuhan jamur penyebab infeksi. Dosisnya clotrimazole 1% untuk dewasa. Cara pemakaiannya yaitu cairan berapa tetes cairan dioleskan pada daerah yang terkena infeksi jamur. Gunakan 2-3 hari sampai infeksi hilang. Kalau krim, oleskan secara tipis pada daerah yang terkena infeksi jamur. Gunakan 2-3 kali sehari sampai infeksi hilang. Yang kedua, ada panu. Panu adalah suatu infeksi jamur pada kulit yang ditemukan pada daerah mana saja di badan, termasuk leher dan lengan. Biasanya menyerang ketiak, lipatan paha, lengan, tukai atas, muka, dan kulit kepala lengan. Penyebabnya itu perkembangan jamur malassezia pada kulit. Jamur penyebab panu biasanya ditemukan pada kulit yang sehat dan merupakan flora yang normal. Jamur ini merupakan menyebabkan masalah saat tubuh secara normal. Obat panu miconazole. Kegunaannya obat untuk infeksi ringan akibat jamur pada kulit seperti panu, kutu air, kadas, kurap, dan infeksi jamur pada kuku. Mekanismenya itu dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa penting lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Dosisnya itu miconazole 2%. Cara pemakaiannya, oleskan krim atau serbuk sehari sekali sambil digosokkan perlahan. Biasanya sembuh setelah 2-5 minggu, tetapi perpanjang pengobatan selama 10 hari untuk mencegah kambuh. Yang ketiga, ada skabies. Skabies adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu mai yang membuat gatal pada kulit manusia. Oleh karena itu, kutu yang bisa menyebabkan gatal berkepanjangan sehingga menyebabkan gatal pada kulit yang berpeluh. Kulit ini perlu diwaspadai. Penyebabnya yaitu tungai betina masuk kemudian menggali bawah kulit dan membuat saluran bawah kulit membuat saluran untuk bertelur. Setelah menetas, larva tungai bergerak ke permukaan kulit untuk tumbuh tangguh. Telur dan kotoran mereka membuat Anda merasa gatal. Sebagian reaksi alergi tubuh terhadap keberadaan tungau. Obatnya yaitu skabies 5%. Kandungannya yaitu pemertin yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit skabies yang disebabkan oleh tungau mit Staphylococcus scabies. Mekanismenya untuk mengatasi tungau di kulit. Substansi ini bekerja pada membran sel saraf tungau untuk mengganggu saluran krim di mana pola bisa membran diatur. Dosisnya itu 5%. Cara pemakaiannya, mengoleskan krim ke seluruh tubuh termasuk wajah, leher, kulit, kepala, dan telinga setelah 8-24 jam. Obat dibilas dengan cara dicuci. Yang keempat, ada bisul atau absen. Bisul atau absces kantong sempit berisi nanah yang berkumpul di jaringan organ atau ruang di dalam tubuh. Ketika suatu daerah dalam tubuh menjadi terinfeksi, sistem kekebalan tubuh mengirimkan sel darah putih melawan infeksi. Sel-sel ini menyatu dan bergabung dengan jaringan yang rusak dan kuman menghasilkan cairan yang disebut nanah. Penyebabnya yaitu penyebab utama
kedua adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung. Tanpa menimbulkan gangguan kesehatan, infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Siswa adalah penisilin. Kandungannya yaitu antibiotik. Manfaat dari penisilin menangani sejumlah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri. Mekanisme obatnya itu menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri akan lisis dan mati. Dosisnya itu dewasa 125 sampai 250 mg diminum setiap 6 sampai 8 jam selama 10 hari. Cara pemakaiannya untuk mengonsumsi penisilin oral atau kapsul atau tablet diminum dengan menggunakan air putih agar obat lebih mudah dicerna. Ada jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Penyebabnya yaitu penyebab jerawat produksi selubung berlebihan, yaitu zat-zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Sumbatan pada folikel rambut oleh campuran sel kulit mati dan selubung bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang menyumbat folikel rambut serta menyebabkan peradangan. Pengobatannya yaitu ada peril. Kandungan peril mengandung bahan aktif asam salisilat, palantonin, vitamin B3 dan sulfurose. Obat bekerja dengan cara melawan bakteri penyebab jerawat. Mekanismenya yaitu membantu merawat kulit berjerawat, menyelamatkan noda hitam bekas jerawatan, dan mengurangi minyak dan kotoran di wajah. Dosis penggunaan peril gel untuk mengatasi jerawat dewasa 0,5 sampai 2%, gunakan 1 sampai 3 kali sehari. Anak-anak berusia di atas 2 tahun 0 sampai 5 sampai 2%, gunakan 1 sampai 3 kali sehari.